Selamat pagi kepada Sarsianipar. Selamat pagi juga kepada seluruh pendengar. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membagikan reading report yang telah saya baca dari jurnal dengan judul Prinsip-prinsip Kepemimpinan Penggembalaan berdasarkan Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21 dan implementasinya dalam kepemimpinan gereja yang ditulis oleh Henny Frederick. Dikatakan kepemimpinan merupakan topik yang akan terus dibahas selama masih ada kehidupan manusia di dunia ini. Kepemimpinan selalu dibutuhkan oleh manusia, baik dalam komunitas maupun dalam kehidupan manusia secara pribadi. Masalahnya, kepemimpinan bukanlah hal yang sederhana karena berurusan dengan orang-orang, yakni berkaitan dengan bagaimana menggerakkan mereka. Pada sisi lain, kepemimpinan Kristen atau gereja harus dibedakan dengan kepemimpinan di dunia sekuler. Kepemimpinan Kristen itu lebih unik sebab melibatkan ilmu teknologi dan Alkitab yang adalah firman Allah. Bahkan Allah sendiri sebagai dasar dari semua aspeknya. Kepemimpinan pengembalaan di era modern ini saat ini mendapat tantangan yang sangat besar. Satu solusi yang diajukan adalah gereja perlu mengintegrasikan disiplin ilmu antara kepemimpinan rohani dan kepemimpinan sekuler. Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam kepemimpinan penggembalaan menurut penulis sebenarnya bukan didasarkan pada kelemahan, kekurangan, apalagi pada prinsip-prinsip Alkitabiah yang mendasarinya. Karena prinsip-prinsip yang disediakan oleh firman Tuhan itu sudah cukup, bahkan sangat memadai bagi kepemimpinan penggembalaan. Masalahnya terletak pada orang yang menjalankan kepemimpinan itu atau pemimpin itu sendiri. Pemimpin Kristen atau pemimpin rohani tidak maksimal dalam menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang secara alkitabiah. Ada banyak contoh kepemimpinan dalam Alkitab yang dapat dijadikan teladan bagi kepemimpinan penggembalaan yang terutama adalah teladan kepemimpinan yang diajarkan dan dipraktikkan oleh Gembala Agung kita yaitu Yesus Kristus. Prinsip-prinsip kepemimpinan penggembalaan berasal dari Kristus ini bisa ditemukan dalam banyak kisah naratif pengalaman Yesus dan pengajarannya. Salah satu pengajaran yang paling utama dan relevan dengan kepemimpinan penggembalaan yang tercatat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-21 yang dikenal dengan perumpamaan gembala yang baik. Dalam konteks Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21, pertentangan antara Yesus dan orang Farisi berkaitan dengan penyembuhan seorang yang buta sejak lahir yang kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 9. Yohanes pasal 10 adalah perluasan dari peristiwa yang terjadi di dalam Yohanes pasal 9. Dalam bagian terakhir pasal 9, Yesus bertentangan dengan orang-orang Farisi yang mengaku sebagai gembala umat, yaitu orang-orang yang duduk di kursi Musa dan yang menyombongkan diri mereka sebagai orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang hukum Allah. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 9 ayat 16 dan Yohanes pasal 9 ayat 29. Itulah sebabnya Yesus melanjutkan dalam pasal 10 suatu penggambaran yang menunjukkan karakteristik bagaimana gembala yang sejati sebagai lawan dari sikap dan tindakan dari orang-orang Farisi yang mengaku dirinya sebagai gembala yang baik. Latar belakang perumpamaan Yesus adalah di satu desa orang Yahudi yang kecil. Nah, kalau kita lihat dalam struktur Yohanes 10 ayat 1 sampai 21, itu bisa dibagi menjadi dua bagian besar. Di mana bagian pertama membahas tentang perumpamaan tentang gembala dalam Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 5 dan bagian yang kedua penafsiran tentang perumpamaan. Itu bisa kita lihat di Yohanes pasal 10 ayat 7 sampai 18. Intinya, prinsip-prinsip kepemimpinan penggembalaan berdasarkan Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21 dan implementasi dalam kepemimpinan gereja dikemukakan Yesus yang merupakan proses dari responnya terhadap orang-orang Farisi yang mengaku sebagai pemimpin atau gembala umat yang baik, namun tidak bertindak selayaknya gembala. Prinsip-prinsip itu bisa dibagi sebagai berikut. Yang pertama, prinsip panggilan Allah. Yang kedua, prinsip kesetaraan. Yang ketiga, prinsip pemeliharaan.
Yang keempat, prinsip pengorbanan. Dan yang terakhir adalah prinsip perluasan kerajaan Allah. Ini adalah prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Yesus dalam Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21 yang menggambarkan bagaimana seorang pemimpin atau seorang gembala yang baik tersebut. Sebagai kesimpulan, kepemimpinan penggembalaan memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah, terutama di dalam dunia modern masa kini. Ada banyak tantangan yang baru yang dihadapi, baik dalam gereja maupun dari luar gereja, yang akan menggagalkan kepemimpinan seorang gembala jemaat. Karena itu, kepemimpinan penggembalaan harus menyadari perlunya menerapkan prinsip-prinsip tertentu dan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Semua prinsip ini adalah sesuatu yang sangat mungkin untuk diterapkan atau dihidupi oleh seorang gembala dalam kepemimpinan dalam gereja. Jika ingin meladai Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, tentu saja dengan tidak mengabaikan pertolongan dari Roh Kudus. Dengan pengimplementasian prinsip-prinsip ini dalam kepemimpinan penggembalaan, niscaya seorang gembala sebagai pemimpin gereja dapat melaksanakan tugas penggembalaan dengan baik dan efektif. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kiranya ini bisa menjadi suatu wawasan yang baru bagi kita, khususnya calon-calon pemimpin dalam gereja. Tuhan Yesus memberkati.